Oke, halo Pak Rudi, saya Jessica, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu topik dari marketing management, yaitu produk, service, dan brand. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengambil contoh dari sebuah perusahaan yang sudah sangat terkenal, yaitu Adidas. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan atau menceritakan secara singkat sejarah dari Adidas. Jadi Adidas itu seperti yang kita semua tahu kalau Adidas adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang olahraga gitu. Jadi menjual semua peralatan-peralatan yang berhubungan dengan olahraga. Jadi pada awalnya Adidas ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Adi Dassler yang berasal dari Jerman. Adidas ini ditemukan pada tahun 1949 di kota Bavaria di Jerman. Dan tujuan awalnya didirikan Adidas adalah untuk menyediakan peralatan atau perlengkapan olahraga yang memadai bagi para atlet. Singkat cerita, produk-produk dari Adidas itu disukai oleh para atlet, dan Adidas juga sempat memenangkan beberapa award pada tahun 1950-an, dan akhirnya terus berkembang hingga saat ini. Adidas sudah berkembang dengan sangat besar, bahkan sudah menyebar di banyak sekali negara di seluruh dunia. Oke, untuk masuk ke materinya, yang pertama ada produk, dan saya ingin menjelaskan secara singkat definisi dari produk. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada market atau pasar untuk perhatian, akuisisi, untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun apapun yang dapat memberikan kepuasan atau menjawab kebutuhan dan juga keinginan dari customer. Lalu untuk service itu adalah sebuah bentuk dari produk yang berisikan aktivitas, benefits, ataupun kepuasan yang dapat ditawarkan untuk dijual. Dan biasanya ini bentuknya intangible atau tidak dapat dilihat dan tidak dapat dimiliki. Oke, jadi di sini ada 3 level dari produk dan service. Untuk level yang pertama, itu level yang paling basic, yaitu core customer value. Dilanjut ke level kedua, ada actual product. Dan di level ketiga, ada augmented product. Dan ketiga-tiganya itu akan kita bahas satu persatu apa yang diterapkan atau apa yang ada dalam Adidas. Masuk ke level pertama, itu adalah core customer value. Dan core customer value ini harus menjawab pertanyaan, what is the buyer really buying? Jadi apa yang pembeli itu benar-benar beli. Dan pada Adidas, saya yakin kalau pembeli Adidas itu tidak hanya membeli produk sepatunya gitu misalnya, atau bajunya dari Adidas. Tetapi ada makna yang lebih dalam daripada sekedar produk yang dijual. Yang pertama itu adalah experience, di mana experience ini bisa jadi dalam bentuk pengalaman ketika menggunakan produk Adidas. Kayak misalnya, contohnya, oh, teman-teman atau orang-orang yang berada di sekitar saya itu bilang kalau sepatu Adidas itu enak untuk digunakan. Misalnya digunakan untuk berlari. Dan akhirnya saya ingin juga merasakan pengalaman menggunakan sepatu Adidas untuk berlari. Oleh karena itu saya membeli sepatunya. Karena saya ingin merasakan juga pengalaman saat menggunakan sepatu Adidas. Lalu yang kedua itu adalah innovation, di mana Adidas ini banyak sekali melakukan inovasi-inovasi kepada produknya. Dan pastinya inovasi itu bertujuan untuk membuat produknya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan pembeli ini juga pastinya ingin membeli inovasi dari Adidas. Karena ya balik lagi mereka juga ingin merasakan gitu ya pengalamannya dan juga merasakan inovasi yang telah dibuat oleh Adidas. Lalu yang ketiga itu adalah continuously strengthen products atau produk-produk Adidas yang secara terus-menerus diperbaiki, ditingkatkan gitu. Seperti contohnya nih, misalnya saya membeli sepatu Adidas Stan Smith pada tahun 2018. Mungkin pada saat itu, saya ngerasa solnya itu udah cukup enak gitu ya pada tahun segitu. Tetapi ketika saya membeli sepatu misalnya sepatu yang sama seri keduanya gitu, versi keduanya pada tahun 2020. Kemungkinan besar
ketika dibandingkan gitu, perasaan saat menggunakan sepatu yang tahun 2018 dengan 2020 itu berbeda. Dan pastinya yang tahun 2020 itu lebih enak lagi, misalnya soalnya lebih empuk, lebih nyaman. Dan itu tuh merupakan salah satu bentuk dari continuously strengthen products di Adidas. Dan itu juga yang menarik perhatian pembeli. Oh, ternyata sepatu ini udah lebih baik gitu dari sebelumnya. Jadi ya udah mau beli. Dan yang terakhir itu adalah desain. Dan tidak bisa dipungkiri kalau kita membeli sesuatu, khususnya kayak sepatu, baju, topi, dan lainnya itu pasti kita melihat desainnya atau kita melihat penampakannya, estetiknya. Kalau kita nggak suka, ya pasti kita nggak akan tertarik untuk membeli. Tetapi ketika kita melihat, oh desainnya bagus gitu. Karena desain itu kan sesuatu yang pertama kali kita lihat dalam melihat sebuah produk. Dan pastinya kalau desainnya bagus, kita akan lebih tertarik untuk membeli. Jadi Adidas juga menjual desain. Dan saya pribadi sangat suka dengan desain-desain sepatu ataupun baju Adidas. Oke, next ketika kita sudah tahu nih core customer value-nya apa, tahap selanjutnya atau level selanjutnya itu adalah actual product, di mana di sini itu dilakukan pengembangan dari fitur produk dan service, terus juga ada desain, quality level, terus namanya, dan juga packaging-nya. Dan kita akan bahas satu persatu di Adidas, di salah satu produk dari Adidas. Untuk contohnya itu adalah produk ini. Sepatu ini merupakan sepatu Adidas Trail yang 3 yang merupakan basketball shoes. Dan sepatu ini memiliki beberapa feature, seperti bagian atasnya itu memiliki bahan tekstil dengan kayak detail sekring atau fuse gitu, dan juga ada neoprene detailsnya. Jadi bisa dilihat itu tekstilnya memiliki kayak motif-motif bintik-bintik gitu, itu tuh merupakan neoprene details. Lalu juga kualitas dari sepatu ini benar-benar diperhatikan dan pastinya disesuaikan dengan harganya. Untuk harga dari sepatu ini tuh berkisar 2,3 sampai 2,5 jutaan setahu saya. Dan pastinya kualitasnya itu ya disesuaikan dengan harganya. Dan harga ini udah dibilang ya level menengah lah di Adidas karena masih ada sepatu yang lebih mahal dan ada juga sepatu basket yang lebih murah lagi dari ini. Dan untuk kualitasnya sendiri, pada main tekstilnya itu menggunakan micromesh dan juga sedikit jacquard, di mana kedua bahan ini merupakan bahan tekstil yang berkualitas tinggi dan juga berbahan ringan. Jadi sangat cocok untuk dipakai berolahraga, khususnya berolahraga basket. Karena ringan, jadi enak buat dipakai lari, lincah gitu, nggak berat. Dan untuk solnya itu dapat dilihat juga ya di gambarnya, solnya itu cukup tebal. Jadi ketika kita meloncat gitu kan, basket kan perlu banyak loncat. Ketika mendarat dari loncatan itu, solnya itu nggak tipis gitu. Jadi masih tetap empuk, nggak keras, dan nyaman untuk dipakai. Dan dari desainnya sendiri bisa dilihat di sini ada desainnya, dan saya pribadi sangat suka dengan desainnya yang ada sedikit abstrak-abstraknya, tetapi juga menarik perhatian dan juga simple. Simple tetapi menurut saya elegan dan kalem juga. Jadi saya pribadi sangat suka dengan desain dari Adidas Freya yang ini. Untuk packagingnya sama seperti packaging sepatu pada umumnya di Adidas, yaitu dengan menggunakan dus sepatu atau box sepatu. Dan setahu saya juga untuk paper bag-nya sekarang di Adidas sudah berbayar. Tapi untuk box-nya free. Dan untuk namanya ini adalah Adidas Freya yang 3, di mana diambil dari seorang pemain basket NBA yang bernama Trae Young yang bermain di Atlanta Hawks, dan 3 itu merupakan versinya. Jadi sudah ada versi 1, versi 2-nya itu, dan pastinya versi 3-nya itu merupakan perbaikan-perbaikan dari versi-versi sebelumnya. Entah itu dari desain, dari material, dan dari kualitas, semuanya itu sudah diperbaiki gitu. Oke, next itu adalah augmented product. Di mana augmented product ini merupakan additional atau tambahan gitu yang dapat di offer di
tawarkan kepada customer yang telah membeli produk ini atau customer yang akan membeli produk ini. Jadi untuk Adidas itu terdapat beberapa augmented produknya, kayak ada garansi, ada warranty juga, terus ada complementary product untuk pembelian minimal berapa gitu. Terus juga ada customer service-nya. Jadi misalnya kita mau klaim garansi, kita mau bertanya-tanya seputar produknya itu bisa banget ke customer service-nya. Lalu ada accessibility, di mana accessibility ini merupakan salah satu poin juga yang penting ya menurut saya, karena ketika kita ingin membeli sesuatu, khususnya produk kayak sepatu, itu kan kita harus benar-benar tahu kualitas dari sepatu tersebut, ukurannya, apakah sepatu itu nyaman atau cocok untuk kita atau enggak. Dan hal-hal itu membuat kita tuh harus datang ke offline store-nya. Dan karena di sini Adidas sudah sangat besar dan sangat tersebar luas, maka aksesibilitasnya itu juga terjangkau dan juga mudah. Jadi kalau misalnya kita mau lihat-lihat sepatu itu gampang. Dan selanjutnya itu ada Adiclub membership, di mana ini merupakan membership dari Adidas, namanya Adiclub. Dan setiap kali membeli produk dari Adidas itu akan ada poin-poin yang dapat dikumpulkan untuk benefit-benefit lainnya, kayak ada diskon, potongan harga gitu, atau juga mungkin complementary product juga. Oke, next. Untuk product and service itu dikategorikan menjadi dua, yaitu ada consumer products dan juga industrial products. Dan seperti namanya, consumer products itu merupakan produk-produk yang difokuskan gitu untuk dijual kepada consumer. Dan untuk industrial products itu adalah produk-produk yang berhubungan dengan industrial atau industri. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang consumer products. Dan consumer products itu dikategorikan menjadi 4, yaitu ada convenience, ada shopping, ada specialty, dan juga ada unsold. Dan untuk keempat kategori ini masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk convenience itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang sering gitu. Jadi barang-barang yang berada di dalam kategori convenience itu biasanya sering dibeli dan juga perbandingannya itu sedikit. Terus juga biasanya memiliki low price atau harga yang rendah. Terus juga nggak butuh planning jangka panjang untuk membeli barang ini. Dan biasanya distribusinya itu tersebar secara meluas banget. Contohnya itu adalah misalnya mau membeli odol, pasta gigi di supermarket. Lalu yang kedua itu adalah shopping, di mana di sini itu frekuensi membelinya itu lebih sedikit dan juga biasanya diperlukan planning yang lebih matang lagi untuk melakukan shopping. Misalnya, sebulan hanya boleh belanja sekali atau enggak 2 kali gitu. Dan juga biasanya ini terdapat perbandingan dengan brand lainnya. Misalnya baju Adidas sama baju Nike misalnya. Dilihat, dari segi harga, kualitasnya kayak gini. Kalau yang Nike kayak gini. Terus desainnya kalau Adidas begini, Nike begini. Jadi ada perbandingan dari brand-brand yang menjual produk yang sama. Dan untuk harganya itu biasanya harganya lebih mahal dan juga distribusinya itu lebih diseleksi. Jadi nggak secara meluas banget, nggak kayak odol yang ada di supermarket di mana-mana gitu, tetapi lebih selektif lagi. Next, untuk kategori selanjutnya itu adalah specialty, di mana specialty ini biasanya sangat melibatkan brand preferensi dari brand masing-masing, dan juga loyalty dari customer. Dan pada kategori ini perbandingannya itu juga sedikit, nggak sebanyak yang shopping. Karena balik lagi, ini tuh tergantung dari preferensi masing-masing orang dan juga loyalty dari masing-masing orang. Dan untuk harganya juga tinggi dan distribusinya itu lebih sedikit lagi, jadi eksklusif banget. Dan untuk contohnya itu seperti misalnya membeli jam tangan dari Rolex
atau mungkin tas dari Gucci. Jadi yang eksklusif gitu. Oke, untuk kategori selanjutnya itu adalah unsold, di mana biasanya produk-produk dengan tipe ini tuh memiliki awareness atau knowledge tentang produknya itu yang sedikit, atau bahkan orang-orang mungkin jarang yang ada memberikan respon positif terhadap produk ini. Jadi ini benar-benar tergantung dari pribadi setiap orang gitu ya. Dan untuk price serta distribusinya itu sangat bervariasi. Untuk Adidas itu masuknya ke tipe yang shopping. Karena ya bisa dibilang juga Adidas memiliki harga yang cukup lebih tinggi gitu ya. Karena brandnya juga, terus juga distribusinya itu juga lebih selektif lagi, kayak hanya ada di mall-mall tertentu. Dan juga biasanya orang yang membeli Adidas itu tidak sesering orang yang membeli ya kebutuhan primer gitu. Oke, selanjutnya itu adalah 3 level of product and service decisions atau keputusan dari product and service. Yang pertama itu adalah individual product decisions, terus ada product line decisions, dan juga ada product mix decisions. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang yang individual product decisions. Oke, jadi individual product decisions itu adalah keputusan terkait produk yang berfokuskan pada produk attributes, ada branding juga, ada packaging, labeling, dan juga product support service yang akan kita bahas satu persatu dalam Adidas. Oke, untuk produk attributes-nya, jadi Adidas itu sangat memikirkan atribut yang ada dalam produk. Dan untuk definisi dari produk attribute sendiri itu adalah mendevelop produk atau service yang berhubungan dengan benefits yang dapat ditawarkan oleh produk tersebut. Dan biasanya ini tuh berhubungan dengan kualitas, features, style, dan desain. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, Adidas itu sangat memikirkan secara matang gitu ya. Kualitas, fitur, dan juga style dan desain dari setiap produk yang dijual. Next, ada branding. Jadi brand itu merupakan nama, term, terus juga simbol, tanda, desain, ataupun apapun itu, ataupun kombinasi dari semuanya itu, yang dapat mengidentifikasi penjual ataupun pembuat dari sebuah produk atau service. Dan branding ini sangat penting, karena branding juga dapat menambah value kepada customer purchase. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya brand, mungkin kalau sepatu yang sama nih dijual dengan brand yang berbeda itu pasti bisa mempengaruhi customers purchase. Kayak misalnya kalau sepatu lokal yang belum terkenal itu dijual 1 juta, tapi orang itu rela membayar hingga 2 juta untuk sepatu yang misalnya mirip-mirip lah, tetapi brandnya itu dari Adidas. Jadi branding ini sangat-sangat penting untuk dibangun. Dan untuk brand dari Adidas sendiri itu kayak gini ya, ada 3 garis dengan bentuknya kayak segitiga gitu, dan segitiga itu menggambarkan bentuk dari pegunungan, di mana pegunungan itu digambarkan sebagai obstacles atau tantangan yang mungkin dihadapi, tetapi juga harus bisa di-overcome, harus bisa dilewati. Dan untuk namanya sendiri, Adidas itu diambil dari nama penemunya, Adi Dassler. Jadi Adidas namanya. Dan untuk tiga garis itu menggambarkan diversity dari produknya. Oke, untuk packagingnya, packaging itu involves ada desain dan juga ada memproduksi kontainer ataupun wrapper dari sebuah produk sehingga produknya itu dapat dikemas dengan baik. Untuk Adidas, seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, terdapat box sepatu untuk sepatunya dan juga atau sendalnya, dan untuk produk-produk lainnya seperti baju, topi, ataupun aksesoris lainnya itu biasanya ditawarkan paperback, tetapi setahu saya berbayar. Mungkin berbayar sekitar 3 atau 5.000 gitu. Oke, next itu adalah labeling, di mana label itu merupakan simple text yang attach di dalam atau yang ada di produknya.
Dan untuk label di Adidas bisa dilihat kalau Adidas itu sebenarnya menggunakan label gitu. Kalau kita beli kayak di sepatu di belakangnya itu atau di sole-nya itu biasanya ada label Adidasnya. Terus juga di topi juga ada tuh yang kayak tag gitu. Itu tuh ada juga label Adidasnya, di tasnya juga ada. Dan label ini sangat penting untuk menandakan bahwa produk itu merupakan produk dari Adidas. Dan biasanya label juga diidentifikasikan dengan keaslian atau keoriginalitasan dari sebuah brand. Karena kan sekarang banyak banget yang KW gitu ya. Apalagi Adidas kan cukup terkenal, jadi banyak banget yang bikin KW-annya atau tiruannya. Dan label itu juga mengidentifikasi atau menjadi penanda dari sebuah produk atau brand. Lalu yang terakhir itu adalah product support service, di mana support service itu merupakan salah satu part yang cukup penting untuk customers overall brand experience atau pengalaman secara keseluruhan dari customer saat menggunakan brand tertentu. Dan di sini terdapat sebuah kutipan dari LL Bean yang mengatakan bahwa keeping customers happy after the sale itu merupakan kunci dalam membangun hubungan yang lasting dengan para customer. Dan seperti yang tadi juga udah disinggung, terdapat banyak support services dari Adidas yang dapat dijangkau gitu ya oleh para pembelinya. Dan salah satunya itu adalah warranty, dimana di sini Adidas itu menjamin produknya hingga 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita beli produk Adidas, lalu ada defect dari produknya itu, dari pabriknya, defectnya, itu sampai 2 tahun kita dapat mengklaim warranty. Dengan syarat ada struk dari pembelian originalnya. Tetapi kalau misalnya rusaknya karena kelalaian gitu ya tidak ada. Oke, sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.